Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih mempertimbangkan penarikan produk rokok Sampurna setelah terungkapnya penularan virus corona di antara karyawan di pabrik Kalirungkut, Surabaya. Penanganan COVID-19 di pabrik ini juga menghadapi persoalan baru, yakni penolakan hotel, tempat isolasi karyawan yang terdeteksi positif. Kita ulas lebih lengkap bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam Bu Khofifah, sehat ya? Ya, selamat malam. Alhamdulillah, baik Mbak Sofi. Bu Khofifah, bolehkah saya mendapatkan informasi terbaru soal kondisi para karyawan pabrik rokok Sampurna saat ini? Ya, sebetulnya ketika kami dapat informasi dari tanggal 28, saya melakukan pendalaman, saya mendengar penjelasan dari tim manajemen dari PT Sampurna ini, kemudian saya mengajak beberapa dokter, baik koordinator tim kuratif maupun koordinator tim tracing, dan memang harus melakukan langkah-langkah yang lebih terukur untuk bisa melakukan pembatasan kemungkinan kita bisa menghentikan penyebaran dari mereka yang sudah suspek. Nah, pertama bahwa memang harus diisolasi di satu tempat dan kemudian diputuskan di salah satu hotel dan kemudian kita mendapatkan informasi bahwa sebetulnya sudah sempat dilakukan swab tapi memang sampai belasan hari, sampai hari ini rupanya swab yang awal itu belum keluar. Oke. Ya, saya minta kepada tim Pemprov melakukan swab. Kita mendengar 2 kali ya, itu ada 46, itu kemudian yang positif 34, kemudian ada lagi 42 di swab, kemudian terkonfirmasi 29, jadi sekitar 63 yang positif. Kemarin sudah ada yang kemudian dirujuk ke 2 rumah sakit sebetulnya, yang sudah di swab secara PCR, tes PCR, itu mereka sudah dirujuk di 2 rumah sakit untuk 25 mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Sesiangan tadi saya mengkoordinasikan dengan tim internal kuratif dan tracing di Pemprov. Saya menyampaikan karena kemungkinan yang setelah di rapid test itu reaktif, ini memang harus diperluas swabnya. Memang akan lebih baik kalau pasien yang terkonfirmasi positif dari perusahaan ini dijadikan di satu rumah sakit. Saya rasa bisa di-book gitu salah satu rumah sakit supaya kontrol dan monitoringnya bisa lebih mudah karena memang mereka berasal dari satu perusahaan dan dari satu klaster. Bu Khofifah begini, yang kami dengar Pemkot Surabaya pernah menyebut ada jeda waktu antara pengumuman pemerintah pusat dan daerah soal pelacakan di pabrik rokok Sampurna ini. Ini apakah berkaitan dengan yang tadi Anda sebutkan bahwa swab pertama para karyawan ini tidak ada hasilnya sampai dengan saat ini? Atau apa yang terjadi, Bu? Terkonfirmasi. Jadi gini, sebetulnya kan kita ini kalau di Pemprov kita dapat konfirmasi untuk kepentingan tracing. Jadi kita selalu punya 2 grafik gitu. Grafik dari yang diumumkan oleh pemerintah pusat gugus tugas, grafik dari yang diumumkan oleh ITD. Jadi Institut Tropical Disease ini kan sudah punya ini datanya gitu. Untuk kepentingan tracing kita tidak bisa menunggu pengumuman dari gugus tugas pusat. Untuk kepentingan tracing, kapan kita sudah dapat konfirmasi ini positif, atau ini negatif, dan seterusnya. Itu sudah harus dilakukan tracing. Jadi klaster-klaster yang ditemukan itu sesungguhnya sebagian diantaranya adalah atas dasar hasil tracing yang kita dapatkan konfirmasi terutama dari ITD UNER. Jadi Institut Tropical Disease UNER ini yang biasanya atas permintaan kita gitu, kita minta untuk kepentingan tracing. Dan itu hanya untuk kepentingan tracing dan kalau saya ini karena sebagai kepala gugus tugas saya harus tahu titik-titik mana yang harus dilakukan antisipasi. Jadi itu yang menjadikan kita sebetulnya harus segera melakukan tracing, tidak menunggu setelah diumumkan. Oke. Ya. Tapi yang menjadi menarik adalah kalau kemudian sudah di-swab, kenapa harus di-swab lagi oleh Pemprov dan juga ITD? Jadi pada saat itu, ini kan saya mengikuti day by day gitu. Kok bisa ya belum keluar, kok bisa ya belum keluar. Ini yang Anda tahu tanggal berapa Ibu waktu itu laporan pertama? Jadi tanggal 28 sore. Itu laporan ke Anda ya? Ya, setelah itu kemudian 28 malam saya minta dari tim manajemen perusahaan ini kita panggil, saya mau mendengarkan ceritanya bagaimana gitu. Tapi saya didampingi oleh tim dokter, koordinator kuratif maupun koordinator tracing.
Setelah itu kita diskusi sampai 12:30 dini hari. Dan diskusi panjang, kita biasa begitu langsung melakukan pemetaan. Dan langsung kita bikin exercise begitu. Ini cara kerja tim tracing kan metodologinya mereka sudah. Ibu, ada yang bolong. Ini ketika Anda dapat laporan pada tanggal 28 April, apakah perusahaan Sampurna menyatakan kapan mereka pertama kali mencurigai ada persebaran COVID-19 di pabriknya mereka? Kapan kemudian karyawan-karyawan ini pertama kali diswab? Mereka menyampaikan tanggal 14 April itu sudah ada yang diswab. Oke, 14 April sudah ada yang diswab. 28 April laporan masuk ke Anda dan belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya, ya. Oke, 2 pekan berarti ya. Ini sebetulnya juga sudah menjadi koreksi bersama. Kita sih alhamdulillah pada minggu terakhir April kemarin sudah mendapatkan 41.000 reagen. 41.000 reagen, kemudian ada tambahan lagi 5 lab. Tadinya kan 4. Tadinya ITD sama BPTKL punyanya Kemkes. Kemudian kita tambah 4 lab. Nah, 4 lab dengan reagen yang cukup ini sebetulnya kita sudah siap untuk melakukan outreach ya, penjangkauan secara lebih luas lagi. Memang alatnya baru sampai, salah satunya kemarin sampai 1, reagennya sebenarnya sudah minggu kemarin kita alhamdulillah sudah tersupport sampai 41.000. Untuk pertama kalinya support reagen yang cukup bagi kita sebetulnya untuk melakukan outreach ya, penjangkauan di swab. Ini yang klaster-klaster baru juga saya sudah minta datang, sudah bawa swab, sudah bawa VTM sehingga hasilnya langsung bisa dibawa ke Surabaya. Karena 6 di antara lembaga ini, 5 ada di Surabaya, 1 ada di Malang. Saya kemudian membayangkan kalau tanggal 14 sudah diswab, kemudian sampai tanggal 28 laporan masuk ke Anda dan belum ada hasilnya, itu tentu sebarannya akan semakin sulit untuk dilacak begitu ya, Bu. Tapi begini, memang, ya. Silakan Bu Khofifah. Ya, jadi gini, memang kalau tadi saya sampaikan, seandainya ini informasi awal ini sudah masuk ke gugus tugas Pemprov, biasanya kami melakukan tracing tidak menunggu pengumuman dari pusat. Jadi kan kita kemudian tanya, ini berapa sih yang sudah di swab gitu. Setelah itu berapa yang sudah terkonfirmasi positif. Nah, suatu saat kita melakukan telaah yang terkonfirmasi positif ini sekarang ada di rumah sakit mana saja, yang tidak di rumah sakit mana saja gitu. Kita ini hampir tiap malam sampai dini hari kita lakukan telaah. Nah, pada posisi seperti itu, seandainya awal itu memang terkonfirmasi, memang kita akan langsung melakukan tracing dengan melakukan isolasi di titik tertentu. Tapi ya sudah hari ini kita agak intensif melakukan koordinasi, termasuk kanalisasi mereka akan ke rumah sakit mana, kemudian mereka akan diisolasi atau diobservasi pada titik mana yang tidak ada gejala-gejala klinisnya, mana yang sudah di swab dan sudah positif, dan mana yang kita memang harus lakukan proses klasterisasi. Jadi di antara klaster besar ini kan harus ada klaster-klaster tertentu dengan treatment tertentu. Bu Khofifah? Sudah harus dibawa ke rumah sakit ya. Bu Khofifah, tapi begini, pabrik baru ditutup dalam beberapa hari terakhir ini, tapi kemudian selama ada kecurigaan bahwa ada COVID-19 sampai dengan kemudian terbukti ada, itu kan masih tetap berproduksi. Nah, apakah produk yang dikeluarkan oleh pabrik rokok Sampurna ini aman untuk dikonsumsi? Sesaat lagi, jangan dijawab dulu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.